Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita akan merenungkan firman, mari saya ajak kita semua terlebih dahulu untuk berdoa, minta Tuhan yang akan berikan kekuatan kepada kita melalui doa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang penuh dengan lembut untuk bisa menerima apa yang menjadi teguran Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Kami menyerahkan waktu ini, kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan memberitakan, kiranya kami semua juga boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, silakan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, besarnya pengaruh seorang istri terhadap keluarganya tercermin dalam ungkapan happy wife, happy family. Tentunya ungkapan itu tidak sepenuhnya benar, karena pusat kebahagiaan keluarga adalah kehadiran Tuhan. Sekalipun demikian, ungkapan tersebut memperlihatkan betapa besarnya pengaruh istri dalam keluarga. Saudaraku, pengaruh yang besar dari kehadiran istri yang cakap dari sisi karakter terlihat dalam pasal 31 ayat 10 sampai 31 ini. Keindahan karakter sang istri terlihat dari apa yang ia lakukan, antara lain mendukung suami, bekerja keras dengan rajin, berbelas kasihan terhadap orang miskin dan tertindas, kesiapan menghadapi masalah, menguasai lidah dan mampu mengajar dengan baik, serta merupakan pribadi yang takut akan Tuhan. Saudaraku, istri seperti ini digambarkan dalam pasal 31 ayat 10 ini sebagai lebih berharga daripada permata, yaitu sebuah sebutan umum untuk batu berharga yang indah dan sangat mahal. Istri yang demikian dipuji bukan karena apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dia, tetapi karena perbuatannya nyata yang dirasakan oleh suami dan anak-anaknya.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat ini ada begitu banyak tawaran kecantikan yang ditawarkan oleh klinik-klinik kecantikan agar dapat menjaga kecantikan fisik. Mulai dari manicure, pedicure, filler, botox, sampai operasi plastik. Saudara, hal ini ditawarkan agar para wanita tetap menjaga kecantikannya. Saudaraku, menjaga kecantikan fisik itu tidaklah salah, dan hal ini tentu saja menyukakan suami. Akan tetapi saudara, yang harus diutamakan adalah kecantikan sejati dalam diri seseorang yang disebut dengan inner beauty atau keindahan karakter. Oleh karena itu, hai para wanita, utamakanlah pengejaran keindahan karakter daripada pengejaran kecantikan fisik. Karena keindahan karakter ini tidak akan luntur oleh usia. Selanjutnya saudara, keindahan karakter istri itu dipengaruhi oleh keindahan karakter sang suami. Peran suami tersirat dalam kepercayaan sang suami terhadap istri. Kepercayaan inilah yang membuat istri berkembang dalam apa yang dilakukannya. Sang suami menghayati panggilan Tuhan dalam kepercayaannya. Dia memuji istrinya, dia melihat istrinya sebagai wanita yang sangat berharga. Oleh karena itu, hai para pria, jika engkau merindukan istrimu menjadi istri yang memiliki keindahan karakter, biarlah engkau pun mengutamakan pengejaran keindahan karakter terlebih dahulu daripada usaha mengejar karir atau penghasilan. Sebab keindahan karakter suami akan menjadi teladan bagi sang istri. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bila sepasang suami istri tidak saling menuntut, tetapi menjalankan peran masing-masing serta mewujudkan karakter yang indah, gambaran keindahan keluarga dalam Amsal 31 akan terwujud. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kitab Amsal ini dibuka dan ditutup dengan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah fondasi kehidupan yang penuh hikmat yang membawa umat pada keindahan karakter. Karena itu biarlah kita memohon supaya Tuhan sendiri akan memberikan kita hati yang takut akan Dia. Saudara, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati setiap kita dan juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami punya kerinduan untuk memiliki hati yang takut akan Engkau. Supaya dengan hati yang takut akan Engkau itulah yang akan terpancar di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.